Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya rabbi tamim bi khair. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ibu bapak sekalian, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wabil qada'i raddin wa lina'ma'i syakirin wa 'alal bala sabirin. Itu mungkin ada yang dibaca di beberapa tempat ketika antara tarawih dan witir itu. Wabil qada'i raddin, dengan ketetapan dan ketentuan Allah, dengan qada Allah Ta'ala, raddin, ridho kami Allah. Wali na'ma'i syakirin, dengan nikmat yang engkau berikan, syakirin, bersyukur kami Allah. Wa 'alal bala sabirin, dan ketika engkau beri ujian atau cobaan, maka kami bersabar ya Allah. Jadi ibu bapak sekalian, paling pokok itu namanya qada, ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kalau kita sudah ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, otomatis dengan sendirinya ketika nikmat itu datang, bersyukur kita. Bukan perihal nominal banyak atau sedikit. Dan ketika bala atau cobaan itu menimpa, kita juga akan bersabar. Nah, oleh karena itu, nikmat yang terbesar saat ini adalah kita dimasukkan, dipanjangkan ke bulan Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab. Dari Rajab kita berdoa lagi. Wa Sya'ban, Sya'ban juga berdoa kita lagi. Wa balighna Ramadan, sampaikan, pertemukan, perjumpakan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Sampai kita pada bulan Ramadan ini bisa kita untuk taat dan hening untuk beribadah, itu merupakan sebenarnya nikmat tertinggi yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita. Jadi minta tolong kita kepada Allah Ta'ala, semoga nikmat ini Allah kekalkan kepada kita. Allahumma amin. Karena ibu bapak, untuk buat taat itu tak kuasa kita. Maka tak boleh kita ujub dengan taat-taat kita itu, dengan ibadah kita itu, dengan kebaikan kita itu. Untuk berbuat taat itu bukan kuasa kita, ditolong Allah. Allah yang tolong. Allah yang pilih. Allah yang gerakkan. Allah yang beri kesempatan. Maka minta tolong kita kepada Allah Ta'ala, hendaknya Allah beri kita kenyamanan, ketetapan, keistiqomahan, sehingga sampai nanti kita keluar di Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tajuk kita, di sini ada tulisan tajuknya, ada nama Ustaznya. Ini 10 malam ini pula yang pakai ini nampak kami ganteng muslimin ini kan. Besar namanya di situ. Tajuknya 3 amalan utama yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan. Apa saja amalan 3 itu Ustaz? Yang pertama, tak panjang-panjang kita. Yang pertama, yang paling dasar dan banyak menjadi pokok dilakukan oleh Nabi itu adalah meningkatkan sholat. Makna meningkatkan itu berarti, kalau di luar Ramadan dulu biasa-biasa saja, berarti di dalam Ramadan harus bertambah. Itu yang pertama. Harus bertambah. Tarawih itu kan bagian dari qiyam. Kita lakukan tarawih. Mau 11 kita dengan witir, mau 23 kita dengan witir, mau 36 kita dengan witir. Asal bertarawih kita meningkatkan ibadah kita yang mungkin tak ada dan kita tingkatkan di bulan Ramadan. Apalagi Ustaz, kayak sholat rawatib. Rawatib itu kan jamak dari rotib, yang mengikut dia kepada sholat-sholat fardu itu. Man sholla kulla yaumisnaini ashar. Siapa yang sholatnya setiap hari itu, yang mengikut dengan sholat fardu itu, isnaini ashar, 12 rakaat itu, apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau orang dia melakukan sholat rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 12 rakaat.
Kalau sebelum asar tuh sholat rawatib nama Ustaz, itu sholat sunat mutlaknya. Jadi sholat sunat tuh, yang mungkin sebelum Ramadan mungkin banyak kita ketinggalan, kita jopui lagi di bulan Ramadan ini. Karena apa? Nabi mempraktekkan dan mencontohkan. Yang pertama, amalan pokok yang dilakukan oleh Nabi itu, ada peningkatan-peningkatan ibadah di dalam ibadah sholat. Karena di sholat itu apa spesial kali Ustaz? Karena di sholat itu titik tertinggi dan titik terendah kita. Titik tertinggi kita apa? Menghadap kita Robnya Tuhan kita. Titik terendahnya kita apa? Nih, kepala yang tak mungkin orang sentuh, marah kita. Sejajar dia dengan kaki kita itu. Wasjud wa qatarib. Di saat sujud itu posisi terdekat kita dengan Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu kata para ulama, ini para ulama tasawuf berpendapat, kalau perihal diterima atau tak sholat itu urusan kemudian, kata beliau. Diterima atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Sah atau batal bisa kita cek dalam ilmu fikih. Yang paling penting nikmat terbesar itu sebenarnya ditakdirkan untuk sujud, itu udah luar biasa itu. Dan ditakdirkan untuk sujud, ditolong Allah Ta'ala kita untuk sujud, bisa untuk sujud. Itu sebenarnya merupakan nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu kata para ulama. Yang pertama, yaitunya bertambahnya dalam ibadah sholat. Yang kedua, bagaimana lazimnya dan seringnya dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Nah, kembali lagi cek Al-Quran kita. Ada namanya ibu bapak Imam Syu'bah tak salah, ulama qiraat itu. Ketika ditanya kepada beliau, bertanya anaknya itu, berapa ia menghatamkan Quran ayah? Kata beliau, saya menghatamkan Quran itu ditunjuknya beliau sudut rumahnya itu. Berapa? Sama niya wa asar alfan. 80.000 kali yang menghatamkan Al-Quran itu selama hidupnya. Kira-kira berapa itu? 80.000 kali, 80.000. 18.000 kali menghatamkan Quran dalam hidupnya. Kira-kira bagaimana itu membaca Al-Qurannya itu? Imam Syu'bah tak salah kami ya. Itu imam ulama qiraat itu. Bagaimana lazimnya beliau dengan Al-Quran. Tak dapat kita sekali dalam Ramadan ini khatam Quran 3 kali jadi julah. Tak dapat sekali 3 kali jadi julah kan. Tak dapat sekali setengah jadi lah Ustaz. Nah itu no. Tak dapat sekali 3 kali jadi julah. Al-Quran yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang ibadah pokok utama dilakukan oleh Nabi itu bersumber dalam hadis yang sahih. Hadis sahih. Itu perlu kita sampaikan hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwa Nabi itu orang yang sangat dermawan. Enggak berjahit dah sakunya dah. Enggak berjahit dah dompetnya dah. Nabi itu orang dermawan. Wa kana ajwada ma yakuna fi Ramadan. Lebih-lebih Ramadan, itu dermawan Nabi itu meningkat lagi. Kalau di luar Ramadan Nabi itu orang dermawan, ya Nabi itu orang dermawan. Dermawan kali Nabi itu. Tapi di bulan Ramadan untuk skala kedermawanannya itu, tingkat kedermawanan Nabi itu lebih lagi dan bertambah lagi di luar bulan Ramadan. Yang paling sederhana apa? Ini sudah sebenarnya ditolong kita oleh pengurus masjid. Apa ditolongnya? Dijadwalkanlah. Orang yang membawa buka dan orang yang membawa sahur tak bisa berbentuk makanan dinominalkan 2 uang 100.000. 2 orang 100.000. Ditolongnya kita. Apa hadisnya itu? Man fatara sha'iman kana lahu misla ajri. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal bagi orang itu. Ditolong kita. Nah, itu pengurus masjid membuatkan, dikirimnya tuh sebelum Ramadan sama panitia Ramadan ke rumah-rumah. Ada di sini Ustaz. Ada kan? Nah, biasanya dikirim-kirim kan. Itu ditolong kita tuh. Ditolong karena apa? Karena itu memang dipraktekkan oleh Nabi. Nabi itu memang rajin dan meningkat ibadah infaknya, memberinya sodakonya di dalam bulan Ramadan. Nah, itu 3 amalan pokok. Yang pertama Nabi tadi dalam bulan Ramadan itu, apa yang pertama tadi? Meningkat ibadah sholatnya. Yang kedua, meningkat tilawahnya. Yang ketiga, meningkat kedermawanannya. Itu dia ibadah Nabi di bulan Ramadan. Ibu bapak sekalian, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tak panjang mungkin yang kami sampaikan, terakhir sebagai closing statement. Ibu bapak,
Ketika Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam banyak kesempatan kita beribadah. Man soma, siangnya puasa. Man koma, malamnya qiyam. Potensi-potensi kebaikan itu, pahala itu besar sekali. Maka ibu bapak, kalau tidak bisa di bulan Ramadan ini bertambah ketaatan kita, tidak bisa nih Ramadan. Ini Ramadan udah datang lagi sama kita yang kita minta-minta itu, datang dia lagi sekali setahun ini ya. Datang Ramadan nih sama kita, tidak juga bertambah ibadah kita. Kira-kira butuh berapa kali Ramadan lagi kita untuk taat? Nunggu tahun depan Ustaz. Sampai umur kita tahun depan tuh. Ramadan datang nih sama kita, Ramadan diberi umur panjang kita, Ramadan diberi sehat badan kita, Ramadan bisa kita sama-sama ke sini diberi kelapangan oleh Allah Ta'ala. Tidak juga bertambah taat, tidak bisa juga bertambah baik, tidak bisa juga bertambah amal-amal soleh kita. Kira-kira butuh berapa kali Ramadan lagi kita untuk berubah? Butuh berapa Ramadan kali lagi kita berubah rasanya? Yang pada nyatanya, kesempatan itu tak pasti dan tak akan pernah menjadi jaminan bagi kita. Entah, jangankan bertemu Ramadan tahun depan, selesai Ramadan ini, menyelesaikan Ramadan ini sampai 30 hari, 29 hari, besok tak ada jaminan bagi kita. Tak ada. Tak ada. Karena surat apa itu, surat kita dipanggil itu, sama Allah Ta'ala ajal itu, tak ada keterangannya di capil itu. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, tahun sekian, tak ada keterangannya. Jangankan sampai di tahun ke depan, kita untuk Ramadan lagi, menyelesaikan Ramadan yang dimulai ini aja tidak tahu kita akan selesai kita. Karena ibu bapak, kami karena rata-rata jadwal kami banyak daerah belakang inilah. Daerah Bintan, daerah air dingin, sampai Tengkubei. Kami sering itu dan sering kali lewat di air dingin itu. Ini pemakaman perumahan kita ini di mana? Di air dingin, Pak. Air dingin. Baru-baru ini berdiri tenda, nampak kami tenda baru di situ. Nampak Bapak Ibu tak? Kira-kira orang pesta, orang kenduri atau orang meninggal di situ? Orang meninggal di situ. Maka kami tengok bertambah nampaknya perumahan ini tiap malam, tiap hari nampaknya. Iya. 1x2, 1,8 palingan panjangnya sampai 2 meter, lebarnya 80 cm, palingan kedalamannya 2 meter atau 180 meter. Masuk lihat ke bawah, palingan sekitar 2 meter. Diminati nampaknya perumahan dan sampai ke jalan. Yang sebelah sini arah ke bawah di samping pos atau pendopo itu kan di samping ke jalan itu. Dan mendekat kali. Di sini agak lapang sih. Kami tengok tiap hari kami lewat situ. Kadang kami air dingin tuh cari-cari jualan, cari-cari takjil lah yang mau dikudap, mau dimakan kan. Lewat di situ kadang sengaja karena rumah kami di belakang Uwir sekali kan, lewat kadang lewat situ. Iya, ini nampaknya perumahan yang diminati itu ya. Diminati kenapa? Memang tak berkurang dia. Bertambah malam kami tengok. Tersusun rapi dia tuh. Putih semua nampaknya kan papannya itu nisan itu. Sejajar, ini nampaknya perumahan diminati itu. Jadi kita minta tolong sama Allah Ta'ala, dipanjangkan umur kita. Panjang umur tak cukup, hendaknya disehatkan badan kita. Sehat badan juga tak cukup, hendaknya dilunakkan hati kita untuk berbuat taat. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kita kemukakan kepada kita bersama. Banyak hilaf dan salah cakap kami kita kepada sama. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.